Alhamdulillah kita sama panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas rahmatnya Putus-putus, Prof. Tidak kedengaran suaranya, Prof. Jaringan barangkali nih. Iya, tidak nyambung ya. Terputus ya. Tidak ada suaranya, Prof. Pak Rasid. Iya, Pak. Suaranya Pak Prof tidak ada. Pak Hasim pakai 2 akun itu, Pak, berdekatan. Suara sama kasih satu. Masih belum pulih nih jaringan ini, masih belum pulih. maaf ada gangguan sedikit. Siap, Prof. Terus lagi ya. Ya, sering hilang-hilang ini. Halo? Tidak kedengaran suaranya, Prof. Iya, putus-putus. Hilang-hilang ini. Ini ada ini. Halo? Di kami tidak ada, Prof. Halo. Kayaknya sudah normal itu, Pak Hasim. Sudah? Sudah, Iya, Pak. Prof. Kedengaran, Prof. Ya. Jadi terkait dengan mata kuliah ini, terus terang saja kalian boleh merasa beruntung bahwa untuk S3 ilmu pendidikan itu memang kita Sepertinya Pak Rasid, videonya Prof kayaknya Pak Rasid. Sinyalnya Pak Prof ini kayaknya putus-putus ya. tidak stabil, Prof. Mungkin videonya bisa Sinyalnya. dimatikan, Prof, supaya bisa stabil, Prof.
videonya bisa Tidak kedengaran dimatikan Prof kali, di Prof. sini Prof. Mungkin videonya bisa dimatikan, Prof, biar ini Biar suaranya stabil, saja. Prof. Ya. Jadi saya mau pindah ke itu, ke tethering. Tunggu sebentar ya, saya mau coba pindah ke HP saya, ke tethering. Iya, Prof. Kayaknya Indohome ini yang tidak bagus ini. Memang signalnya ini tidak full ya. Belum stabil Prof. Oke, bagaimana sekarang? Jelas, Prof. Kedengaran, Prof. Oke, saya sudah pindah ke ke tethering. Tidak kedengaran Prof. Nah, sekarang penting teman-teman punya kedengaran ke saya. Halo? Iya, Prof. Kedengaran, Prof. Saya sudah pindah ke apa? Tethering. Oke, saya kira walaupun putus-putus, tetap kita berharap ini bisa terkomunikasikan. Jadi untuk mata kuliah ini, mudah-mudahan ini bisa bermanfaat untuk memotivasi teman-teman bisa selesai tepat waktu sesuai dengan target. Dan saya berharap nanti dalam diskusi, teman-teman nanti memaparkan rencana disertasinya. Jadi ini baru rencana disertasi dengan harapan setelah dipaparkan ini kan akan mendapatkan respon dari kita semua, ada masukan-masukan dan seterusnya, dan itu harapannya menjadi embrio dari disertasi yang akan dimatangkan pada saat konsultasi dengan promotor dan kopromotor. Itu harapan saya. Jadi hari ini walaupun juga ada yang baru menyampaikan draftnya, tetapi tentu dengan harapan, saya punya harapan teman-teman sudah merenungkan tentang calon disertasi ini, sehingga nanti dalam pembahasan itu sudah fokus ya, mengarah ke calon disertasi yang Anda akan siapkan untuk pada akhir studi nanti. Halo? Iya, Prof. Kedengaran, Prof. Bagaimana kedengaran? Iya, Prof. Kedengaran. Putus Prof. Kedengaran, Prof. Oke. Makanya saya berharap teman-teman apapun adanya kesiapannya, saya mohon untuk segera ditampilkan walaupun juga baru judul, tetapi kita nanti akan lihat apakah judul itu layak atau tidak untuk ditindaklanjuti menjadi calon disertasi.
Jadi terutama rasional terhadap judul, kemudian juga dari nilai orisinalitas, jadi keorisionalan, baru juga tentang aktualisasi dari judul juga harus dipertimbangkan karena terus terang saja teman-teman sekalian, sekarang kita kan sudah dihadapkan pada program MDKM ini. Jadi betul-betul juga harapan saya judulnya juga mengarah ke situ. Seperti kemarin ada salah satu orasi ilmiah dari tim dari pusat, dari BPK tentang bagaimana belajar dari masa depan, learning from to future, learning for the future. Jadi itu juga judul yang ini, tetapi kan itu sebagai warning bahwa apa yang nanti akan kita persiapkan dari sekarang ini adalah tidak lain untuk mengantisipasi kebutuhan-kebutuhan masa depan. Ya. Jadi kita harus menatap ke depan, karena ke depan itu tentu banyak sekali perubahan-perubahan, ada tren-tren yang tidak kita duga dari awal. Kehidupan di abad 21 ini memang betul-betul lain dari kehidupan abad-abad sebelumnya. Oleh karena itu menjadi juga salah satu indikator yang harus kita pertimbangkan untuk memilih judul disertasi, ya, harapan saya. Silakan hari ini mungkin yang akan mempresentasikan Izin, Prof. Rashid, ya, silakan. Oh, ya. Mohon izin Pak Sahrul, ya. Ya, Prof, kedengaran, Prof. Nah, silakan. Ya, baik, Prof. Mohon izin Pak Sahrul dan Bapak Ibu yang lain, saya mohon izin tampil malam ini karena minggu depan saya rencana keluar daerah. Jadi sekali lagi saya mohon izin. Boleh Pak Sahrul, ya? Ya, sebentar, nanti saya yang memutuskan juga. Rashid, Ya, dan Prof. semuanya. Saya mohon kita juga harus membaca atau memperhatikan pedoman penulisan disertasi di pasca sarjana UNG itu, karena kita juga sudah siapkan, kita sudah susun sesuai dengan sesuai dengan metodologi dan tentu masukan dari seluruh tim penyusun yang berasal dari berbagai perguruan tinggi di dalam negeri maupun luar negeri memberikan masukan sehingga dilahirkan pedoman itu, dan tentu itu juga tetap mengacu pada metodologi penelitian yang ada, baik yang metodologi penelitian dari penulis di dalam negeri maupun juga dari textbook. Saya kira itu untuk malam ini kita segera melihat ke teman-teman bahwa teknik penulisan disertasi ini baik dari segi teknisnya maupun juga metodologisnya dan substansi juga kita akan bahas, kita akan diskusikan dengan catatan bahwa sebetulnya kan kalau kita pilah disertasi itu terdiri dari 3 bagian. Bagian awal itu terkait dengan halaman-halaman Romawi, kemudian bagian isi terkait dengan bab 1 sampai bab 5 dan daftar pustaka, kemudian bagian akhir itu terkait dengan lampiran-lampiran data dan surat-surat penting yang lain yang harus dilampirkan di disertasi. Nah, itu yang harus juga kita lihat. Oleh karena itu juga ke depan nanti teman-teman tentu tidak harus dibimbing lagi hal-hal yang
teknis gitu kan. Jadi pada saat mau mengajukan draft itu sudah memang betul-betul sesuai dengan pedoman penulisan disertasi. Oke, selanjutnya kita segera memberikan waktu kepada teman-teman yang ingin memaparkan. Izin, Prof. Ya. Ya, mungkin Pak Rashid yang akan memaparkan untuk kesempatan pertama, dan teman-teman mohon melalui koordinasi Pak Rashid mungkin bisa menghimpun tugas-tugas yang sudah diberikan terutama penyiapan rancangan disertasi ini untuk nanti ditampilkan pada pertemuan-pertemuan berikutnya. Silakan saya berikan kesempatan Pak Rashid. Baik, terima kasih, Prof. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Pak Prof selaku dosen pengampu mata kuliah ini, Bapak, Ibu-ibu belum ada Ibu, Bapak-bapak yang masih konsisten dengan perjuangan, yang saya hormati. Pada kesempatan kali ini izinkanlah saya untuk menyampaikan beberapa hal atau ide awal saya tentang rencana proposal disertasi. Apa itu? Gimana? Bapak Ibu kelihatan? Halo? Kelihatan Pak, kelihatan, jelas. Kelihatan Oke. Pak. Jadi Bapak Ibu judul atau rencana proposal disertasi saya. Tapi sebelum itu saya menyampaikan tadi follow up dari Prof. Tadi Prof saya WA, kemudian beliau balas, beliau bersedia untuk masuk pada malam hari ini. Lalu diberi pesan saya untuk menyiapkan buku panduan disertasi, penulisan disertasi. Saya sudah setelah mendengar itu ataupun menerima pesan itu dari Prof, kemudian saya WA ke Ibu Kaprodi, kemudian juga ke Pak Lukman. Kata Ibu Kaprodi dan Pak Lukman, untuk printnya terkait dengan panduan ini belum tersedia. Yang ada adalah soft file yang sudah dibagikan di website Pasca. Dan website itu ataupun data itu tahun 2020 kemarin itu sudah kita miliki dan tadi sudah di-share oleh Pak Sahrul. Putus-putus Pak Rashid. Halo? Kedengaran Pak Rahmat? Halo? Pak, jelas. Jelas Pak, kalau Lanjut, dari Pak. kami jaringan jelas Pak. Oh, berarti Pak Hasim yang bermasalah itu. Jadi semua panduan itu sudah berada di tangan kita Bapak Ibu, walaupun dia masih dalam bentuk soft file. Dan rancangan proposal saya pada malam hari ini itu juga mengikuti panduan yang sudah berada di tangan kita. Baik, Bapak Ibu, judul rencana proposal disertasi saya adalah rekonstruksi nilai-nilai kearifan lokal masyarakat suku Bajo dalam memperkuat karakter bangsa. Studi kasus suku Bajo di Torosiaje, Kabupaten Pohuwato. Kabupaten Pohuwato ini salah satu kabupaten yang berada di Provinsi Gorontalo. Yang akan saya presentasikan pada malam hari ini Bapak Ibu terdiri dari 3 bagian atau 3 bab. Pertama pendahuluan, kemudian yang kedua kajian pustaka, lalu yang ketiga metode penelitian. Ini gambaran umum suku Bajo atau perkampungan suku Bajo. Secara umum suku Bajo itu atau perkampungan Bajo ini ada di Gorontalo sejak 1901. Jadi dari 1901.
Nah, ini foto yang saya ambil pada saat saya melakukan penelitian di tahun 2020 dan tahun 2021. Saya langsung saja ke bab 1, kemudian pendahuluan, kemudian konteks penelitian. Karena sesuai dengan panduan, untuk kualitatif itu pertama konteks penelitian atau kita biasa menyebut latar belakang masalah, maka di penelitian kualitatif sesuai panduan itu jadi konteks penelitian. Nah, Bapak Ibu, sejak Indonesia merdeka ini ada 3 masalah yang sering menghantui atau sering melanda bangsa ini. Yang pertama adalah masalah kedaulatan. Jadi apakah betul-betul kita ini sudah berdaulat? Kemudian yang kedua adalah masalah persatuan. Kemudian yang ketiga adalah masalah karakter. Tapi kalau coba kita runut, penyebab utama dari ketiga masalah itu adalah maka masalah karakterlah yang penyebab dari kita belum berdaulat secara utuh, kemudian juga kita belum bersatu secara totalitas. Jadi kalau ditelusuri lebih dalam, maka karakterlah yang menjadi pemicu kenapa kita belum berdaulat dan kita belum bersatu. Dan persoalan karakter ini Bapak Ibu itu dari pusat sampai daerah itu melanda bangsa ini. Dan kalau kita perhatikan berbagai macam peristiwa yang ada atau kasus yang ada, maka kita berkesimpulan bahwa karakter warga negara ini itu mengalami masalah. Yang berikut terkait dengan karakter itu, saya mengutip pendapatnya Thomas Likona bahwa ada 10 tanda, ya 10 tanda kehancuran suatu bangsa jika kita kurang memperhatikan permasalahan karakter itu. Maka apa saja yang 10 tanda itu? Yang pertama menurut Thomas Likona adalah meningkatnya kekerasan di kalangan remaja. Kemudian yang kedua, ketidakjujuran yang membudaya. Kemudian yang ketiga, semakin tingginya rasa tidak hormat pada orang tua, guru, dan pemimpin. Kemudian yang keempat, pengaruh peer group terhadap tindakan kekerasan atau kelompok kecil, geng, dan lain sebagainya. Kemudian yang kelima, meningkatnya kecurigaan dan kebencian. Kemudian yang keenam, penggunaan bahasa yang memburuk. Kemudian yang ketujuh, penurunan etos kerja. Kemudian yang kedelapan, menurunnya rasa tanggung jawab individu dan warga negara. Kemudian kesembilan, meningginya perilaku merusak diri. Kemudian yang terakhir adalah semakin kaburnya pedoman moral. Nah, itu menurut Thomas Likona tentang 10 tanda kehancuran suatu bangsa. Nah, kalau coba ditelisik lebih jauh Bapak Ibu, maka sebetulnya persoalan-persoalan karakter kebangsaan kita ini itu kita bisa selesaikan atau kita bisa menyelesaikan itu dengan menggunakan instrumen budaya di antaranya. Maka dalam berkebudayaan itu ada yang disebut dengan perilaku kolektif kebangsaan tercermin dalam tradisi dan kebudayaan. Jadi di antara 10 masalah tadi atau 10 tanda tadi, kemudian kalau kita hubungkan dengan 3 masalah sebelumnya, maka sesungguhnya itu bisa kita selesaikan dengan menciptakan perilaku kolektif kebangsaan, dan perilaku kolektif itu sebetulnya terdapat dalam tradisi kebudayaan kita. Nah, saya lanjut, maka pendapatnya saya ini bahwa perilaku keras, kemudian beringas, lalu korupsi, keterburukan ekonomi yang berkelanjutan adalah pertanda kekalahan budaya ini. Karakter bangsa dibentuk oleh kreativitas bangsa itu sendiri. Kreativitas akan berkaitan erat dengan kesejahteraan dan kekenyalan bangsa ketika menghadapi persoalan bangsa. Bangsa yang kreatiflah yang akan bertahan dan kukuh berdiri di tengah-tengah bangsa lain. Kita perlu rujukan budaya tradisi yang bernilai dinamis dan positif yang memang terdapat pada semua subkultur bangsa ini.
Jadi Bapak Ibu ini semakin mempertegas apa yang disampaikan oleh saya ini atau sebelumnya, bahwa kita perlu budaya ataupun kearifan lokal yang bisa kita jadikan sebagai instrumen untuk menyelesaikan atau solusi persoalan karakter kebangsaan ini. Maka terkait dengan subkultur bangsa ini sebagaimana yang disampaikan oleh saya ini, bahwa di Gorontalo, ya, di Gorontalo salah satu suku di Indonesia dan Gorontalo ada suku Bajo yang berada di Kabupaten Pohuwato, tepatnya di Desa Torosiaje. Suku Bajo yang berada di sana itu dia memiliki ciri-ciri, dan ciri-ciri ini itu bisa kita jadikan sebagai sarana dalam pembentukan karakter bangsa khususnya di Pohuwato. Nah, ciri yang pertama adalah unik dan berbeda dengan suku lain. Itu pasti keunikannya adalah karena dia berada di atas laut, kemudian tinggal, kemudian hidup, lalu mereka mata pencaharian itu berada di atas laut. Kemudian yang kedua, tinggal menetap dan hidup di atas laut. Kemudian yang ketiga, memiliki jiwa ketangguhan. Dan keempat, memiliki nilai yang dapat memperkuat karakter bangsa. Jadi itu salah satu ataupun penjabaran dari ciri khusus yang di Desa Torosiaje itu, kemudian itu bisa dijadikan sebagai sarana dalam proses pembentukan bangsa. Nah, ini beberapa penelitian yang bisa saya jadikan sebagai referensi tambahan atau memperkuat rencana disertasi saya ini. Nah, Bapak Ibu, saya sejak 2020 sampai 2021 ini itu meneliti tentang suku Bajo ini, kemudian penelitian kolaborasi antara dosen dan mahasiswa. Dan salah satu khusus di 2021 itu salah satu tim peneliti saya adalah Ibu Dekan, Ibu Dr. Julai Hangiu, bahwa penelitian saya yang tahun 2020 itu adalah tentang pembangunan karakter bangsa dalam perspektif identitas etnik. Studi kasusnya di Torosiaje. Kemudian di tahun 2021, penelitian saya juga penguatan karakter bangsa suku Bajo melalui pendidikan dasar. Karena di sana ada sekolah dasar, ada SD, maka penelitian saya tahun 2021 tentang itu. Nah, jadi apa yang saya peroleh Bapak Ibu? Yang saya peroleh adalah baik tahun 2020 maupun tahun 2021, bahwa di suku Bajo itu memiliki karakter kebersamaan, kemudian mereka toleransi, lalu cinta identitas, kemudian mereka memiliki persatuan dan inovatif. Sekedar gambaran saya jabarkan mereka memiliki kebersamaan itu adalah karena memang kehidupan mereka di laut. Maka kalau misalkan mereka tidak bersama-sama membentuk pola hidupnya ini, maka mereka pasti akan susah beradaptasi dan susah menyesuaikan dengan proses kehidupan. Dengan demikian maka suku ini akan punah. Tapi karena kebersamaan mereka, maka mereka sampai hari ini bertahan. Kemudian toleransi mereka juga itu memperlakukan warga sekitar yang notabene-nya bukan suku Bajo, itu mereka perlakukan dengan baik. Jadi mereka toleransi, dan bukan hanya terhadap masyarakat yang berada di sekitar desa, karena di suku Bajo itu ternyata sejak kesininya maka sukunya itu sudah menjadi beberapa subetnik. Ada 8 subetnik di sana karena terjadi percampuran karena perkawinan. Jadi orang Bajo kawin dengan orang Gorontalo, orang Bajo kawin dengan orang Arab, orang Gorontalo orang Bajo kawin dengan orang Manado, maka terjadi keturunan, dan keturunan itu sudah bercampur baur di sana dan sudah memiliki 8 subetnik, dan mereka hidup rukun, toleransi. Kemudian yang berikut cinta identitas. Nah, cinta identitas itu di suku Bajo itu dulu ada program bagaimana
kan itu di laut, bagaimana jalan dari darat itu coba disambungkan ke laut. Maka mereka memprotes. Kenapa memprotes? Karena kalau misalkan jalan dari darat disambungkan ke perumahan mereka, itu identitas suku Bajo akan hilang. Kemudian yang kedua, alasan yang kedua adalah karena juga sebagian mata pencaharian suku Bajo itu mereka berada ataupun menggunakan ojek perahu. Jadi dari jarak dari darat ke suku Bajo itu kurang lebih 700 meter, maka orang bepergian ke sana itu menggunakan perahu, dan itu akan mematikan ekonomi mereka dalam hal ojek perahu. Makanya mereka mempertahankan itu. Tapi ujung-ujungnya adalah karena identitas. Mereka mempertahankan identitas, dan itu disebut sebagai identitas itu. Memiliki persatuan, sama tadi, kebersamaan, kemudian inovatif. Inovatif itu adalah mereka menyesuaikan dengan pola kehidupan masyarakat secara umum, apalagi globalisasi ini, tapi mereka juga tidak mengabaikan tradisi. Sebagai contoh, ikan garam di sana ataupun ikan asin itu mereka produksi itu sesuai dengan tuntutan pasar, tapi tidak menghilangkan tradisi-tradisi mereka sebagai memproses ikan asin yang sesuai dengan tradisinya. Nah, itu penelitian saya tahun 2020 sampai 2021. Nah, ini penelitian Pak Ramli Utina, ini seorang guru besar biologi di UNG. Beliau meneliti suku Bajo ini tentang kecerdasan ekologis. Nah, ternyata di Bajo itu, menurut penelitian Prof. Ramli ini, maka di suku Bajo itu mereka memiliki kecerdasan ekologis. Dan itu nampak pada tradisi Mamalia Kadialo. Jadi Mamalia Kadialo itu tradisinya adalah karena mereka hidup terapung, ketika mereka misalkan mencuci piring, lalu abu dari abu dari tungku dan seterusnya, itu mereka tidak buang ke laut, tapi mereka kumpulkan kemudian mereka buang ke darat. Kenapa mereka tidak buang ke laut? Karena akan merusak biota laut, dan itu mereka sadari. Maka mereka tidak membuang itu ke laut. Jadi menurut penelitian Pak Ramli Utina ini, mereka memiliki kecerdasan ekologis. Lalu yang berikut, menurut penelitian Moses Usman, ini salah seorang dosen antropologi di Unhas, guru besar, beliau meneliti tentang sosial kultural ekologi masyarakat nelayan suku Bajo. Nah, di mereka itu, di suku Bajo itu memiliki etika konservatif, kemudian kesibukan ganda, dan kekerabatan tinggi. Nah, etika konservatif ini mereka masih mempertahankan tradisi nelayan itu, walaupun kesini ada generasi yang menganggap bahwa tradisi nelayan itu sesuatu yang mereka tidak perlu itu lagi. Tapi nanti sebentar saya akan jelaskan. Yang berikut, kesibukan ganda itu adalah di samping juga mereka nelayan, maka di sana juga direkomendasikan sebagian masyarakatnya bertani. Tapi ini menarik, kalau bertani berarti masyarakatnya itu ke darat sebagian dan memiliki kekerabatan tinggi. Nah, yang terakhir ada penelitian dari Francois Robert-Jagot, ini seorang ahli antropolog dari Prancis. Dia meneliti di Bajo ini bertahun-tahun, kemudian menulis buku tentang orang Bajo, suku pengembara laut. Lalu di bukunya itu, hasil penelitiannya kemudian sudah dijadikan buku. Maka suku Bajo itu memiliki karakter tangguh, cinta identitas, dan rasa kekerabatan. Panjang betul itu penelitiannya, dan dijadikan sebuah buku. Bukunya agak tebal, dan bukunya ada di saya. Jadi ini penelitian terdahulu menurut saya, dan ini pantas ataupun memperkuat dalam hal penguatan karakter kebangsaan orang Bajo itu. Tetapi Bapak Ibu sekalian, seiring dengan perkembangan, maka identitas suku Bajo itu mulai ditinggalkan. Nah, kemarin waktu saya penelitian, saya mewawancarai anak-anak muda sebagian, mereka mengatakan bahwa mereka ke laut dulu, lalu memancing, iseng-iseng memancing. Jadi kata iseng-iseng itu seolah bahwa identitasnya sebagai pelaut, kemudian mencari rezeki yang mereka sebagai orang pelaut itu dianggapnya iseng-iseng. Jadi itu salah satu indikator bahwa
budaya di sana atau kearifan lokal di sana mulai ditinggalkan. Kemudian kalau itu mulai ditinggalkan secara perlahan-lahan, maka nilai-nilai yang terkandung dalam budaya itu pula akan hilang, dan ini akan bermasalah pada bagaimana mereka ke depan, dan pembangunan karakter bangsa yang berbasis pada kearifan lokal itu juga akan mengalami masalah. Oleh karena itu, Bapak Ibu, atas dasar itulah saya tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul Rekonstruksi Nilai-Nilai Kearifan Lokal Masyarakat Suku Bajo dalam Memperkuat Karakter Bangsa. Studi kasus Suku Bajo di Torsiaje, Kabupaten Pohuwato. Oke, saya lanjut di fokus dan subfokus penelitian. Karena saya menggunakan pendekatan kualitatif, maka di kualitatif sebagaimana di panduan pasca UNG itu ada istilah fokus dan subfokus penelitian. Nah, untuk fokus penelitian, berdasarkan konteks penelitian di atas, maka yang menjadi fokus dalam penelitian ini adalah rekonstruksi nilai-nilai kearifan lokal suku Bajo di Torsiaje, serta faktor-faktor apa yang menentukan rekonstruksi nilai-nilai kearifan lokal masyarakat suku Bajo dalam memperkuat karakter bangsa di Torsiaje, Kabupaten Pohuwato. Jadi ada dua subfokus yang saya jadikan sebagai fokus, ya. Ada dua fokus dalam penelitian ini. Kemudian fokus itu saya jabarkan dalam subfokus penelitian. Karena subfokus penelitian ini nanti yang akan dijadikan sebagai pedoman wawancara, berkembang ke pedoman wawancara. Nah, untuk subfokus penelitian, yang pertama, bagaimanakah rekonstruksi nilai-nilai kearifan lokal suku Bajo di Torsiaje, Kabupaten Pohuwato, dalam memperkuat karakter bangsa, dengan subfokusnya, bagaimanakah aktivitas masyarakat dalam melaksanakan nilai-nilai kearifan lokal suku Bajo di Torsiaje, Kabupaten Pohuwato, dalam memperkuat karakter bangsa. Kemudian yang kedua, bagaimanakah efektivitas masyarakat dalam bagaimanakah aktivitas masyarakat dalam merekonstruksi nilai-nilai kearifan lokal suku Bajo di Torsiaje, Kabupaten Pohuwato, dalam memperkuat karakter bangsa. Lalu yang berikut masih lanjutan dengan subfokus, faktor-faktor apa yang menentukan rekonstruksi nilai-nilai kearifan lokal suku Bajo di Torsiaje, Kabupaten Pohuwato, dalam memperkuat karakter bangsa. Lalu dengan subfokusnya adalah bagaimanakah peran tokoh masyarakat dalam merekonstruksi nilai-nilai kearifan lokal suku Bajo di Torsiaje, Kabupaten Pohuwato, dalam memperkuat karakter bangsa. Kemudian yang kedua, subfokus yang kedua, bagaimanakah peran pemerintah desa dalam merekonstruksi nilai-nilai kearifan lokal suku Bajo di Torsiaje, Kabupaten Pohuwato, dalam memperkuat karakter bangsa. Kemudian subfokus yang terakhir, bagaimanakah peran pemerintah daerah Kabupaten Pohuwato dalam merekonstruksi nilai-nilai kearifan lokal suku Bajo di Torsiaje dalam memperkuat karakter bangsa. Nah, yang berikut Bapak Ibu tujuan penelitian. Berangkat dari fokus dan subfokus penelitian yang nanti akan dijawab dalam penelitian ini, maka yang menjadi tujuan penelitian ini mencakup: satu, untuk mengidentifikasi, mendeskripsikan, dan menganalisis rekonstruksi nilai-nilai kearifan lokal suku Bajo di Torsiaje, Kabupaten Pohuwato, dalam memperkuat karakter bangsa, dengan subfokusnya mengidentifikasi dan menganalisis aktivitas masyarakat dalam melaksanakan nilai-nilai kearifan lokal suku Bajo di Torsiaje, Kabupaten Pohuwato, dalam memperkuat karakter bangsa. Kemudian yang kedua, mengidentifikasi dan menganalisis aktivitas masyarakat dalam merekonstruksi nilai-nilai kearifan lokal suku Bajo di Torsiaje, Kabupaten Pohuwato, dalam memperkuat karakter bangsa. Yang berikut, untuk mengidentifikasi, mendeskripsikan, dan menganalisis faktor-faktor yang menentukan rekonstruksi nilai-nilai kearifan lokal suku Bajo di Torsiaje, Kabupaten Pohuwato, dalam memperkuat karakter bangsa. Lalu dengan subfokusnya adalah mengidentifikasi dan menganalisis peran tokoh masyarakat. Lalu yang kedua, mengidentifikasi dan menganalisis peran pemerintah desa. Kemudian yang ketiga, mengidentifikasi dan menganalisis pemerintah daerah Kabupaten Pohuwato dalam merekonstruksi nilai-nilai kearifan lokal suku Bajo di Torsiaje dalam memperkuat karakter bangsa. Yang berikut Bapak Ibu, manfaat, bagian D, manfaat penelitian. Adapun yang menjadi manfaat penelitian ini meliputi
Pertama, memberikan penguatan kepada masyarakat tentang relevansi nilai-nilai kearifan lokal suku Bajo di Tursiaje, Kabupaten Pohuwato dalam memperkuat karakter bangsa. Lalu yang kedua, secara normatif memberikan penguatan kepada tokoh masyarakat, pemerintah desa, dan pemerintah daerah tentang pentingnya nilai-nilai kearifan lokal suku Bajo di Tursiaje dalam memperkuat karakter bangsa di Kabupaten Pohuwato. Kemudian yang ketiga, secara teoritis memberikan sumbangsi pemikiran dalam penguatan karakter bangsa berbasis nilai-nilai kearifan lokal suku Bajo di Tursiaje dan memberi jalan kepada peneliti lain untuk melanjutkan penelitian dalam kajian yang lain, lalu sebagai bahan referensi bagi pemerintah daerah Kabupaten Pohuwato dalam menyusun peraturan penguatan karakter bangsa di Kabupaten Pohuwato, serta sebagai wahana terbaru bagi disiplin ilmu pendidikan dalam menjawab permasalahan yang berkaitan dengan karakter warga negara. Kemudian Bapak Ibu, ini di kajian pustaka saya, maka dalam beberapa kajian pustaka, pertama saya mengambil teori tentang rekonstruksi. Sesungguhnya dalam kajian antropologi, kajian sosiologi, maupun kajian sosial lainnya, tidak ada rekonstruksi, yang ada adalah konstruksi. Nah, rekonstruksi ini saya mengadopsi teorinya Peter Berger, bahwa konstruksi itu sama dengan mengembalikan sesuatu hal pada yang kenyataan. Jadi mengkonstruksi, karena saya mencoba untuk pada prosesnya, maka saya tambahkan dengan rekonstruksi ataupun mengembalikan ataupun menghidupkan kembali tradisi-tradisi yang ada di sana di Tursiaje itu. Saya melihat bagaimana proses tokoh masyarakat, kemudian pemerintah desa, lalu juga pemerintah daerah dalam menghidupkan kembali proses nilai-nilai di Bajo itu yang bisa mendukung pembangunan karakter bangsa. Kemudian nilai-nilai kearifan lokal. Jadi kajian pustaka yang kedua adalah nilai-nilai kearifan lokal. Nah, dalam nilai-nilai kearifan lokal ini ada teori yang saya gunakan tentang teori orientasi nilai budaya. Bahwa budaya itu menurut Claude Kluckhohn itu mengajarkan 5 orientasi, di antaranya hubungan manusia dengan Tuhan, hubungan manusia dengan manusia, hubungan manusia dengan waktu, hubungan manusia dengan lingkungan, dan hubungan manusia dengan prestasi. Jadi itu disebut sebagai teori orientasi nilai budaya. Kemudian ada kajian yang berikut adalah eksistensi suku Bajo di Tursiaje. Nah, di situ juga saya kembangkan ataupun teori sebagai memperkuat adalah pranata sosial. Nah, pranata sosial itu lembaga-lembaga sosial di masyarakat yang berfungsi untuk bagaimana memperkuat tradisi-tradisi kearifan lokal supaya dia bermanfaat. Kemudian yang terakhir adalah tentang karakter bangsa. Kajian teori tentang karakter bangsa itu sendiri. Yang berikut Bapak Ibu, ini metode penelitian sebagaimana sistematika yang ada di buku panduan. Maka pertama dari latar dan waktu penelitian. Latar itu dia menceritakan bagaimana kehidupan atau kenapa saya memilih lokasi di Tursiaje itu. Kemudian waktu penelitian saya itu mulai kapan. Nah, kenapa saya memilih latarnya di Tursiaje? Ya, diantaranya adalah sesuai dengan konteks penelitian yang saya sudah uraikan sebelumnya. Kemudian pendekatan jenis dan prosedur penelitian. Pendekatannya adalah pendekatan kualitatif dengan jenis studi kasus. Kenapa saya mengambil studi kasus? Karena kalau saya mengacu di bukunya Creswell, jadi studi kasus itu meneliti ataupun menyelidiki 4 hal, yang menyelidiki aktivitas, kemudian program, proses, dan peristiwa. Jadi saya melihat program-program atau upaya dari pihak-pihak terkait untuk merekonstruksi nilai-nilai kearifan lokal ini. Lalu setelah itu juga akan saya melihat program mereka, di samping program juga saya melihat aktivitas program dan prosesnya. Jadi di samping program juga saya akan melihat prosesnya. Katakanlah pemerintah desa punya program apa ataupun bagaimana upaya merekonstruksi itu, maka proses untuk menuju ke
merekonstruksi nilai-nilai kearifan lokal itu juga saya akan amati bagaimana. Maka saya mengambil jenis penelitiannya adalah studi kasus. Kemudian prosedurnya sama, kita menggunakan prosedur yang ada di Pasca, tentu berkaitan dengan administrasi, melapor ke tempat dan lain-lain. Kemudian kehadiran peneliti, data dan sumber data, ya sumber data ini kan biasanya dua, ada sumber primer dan sumber sekunder. Sumber primer diperoleh dari wawancara terstruktur, wawancara langsung, dan sekunder itu adalah dokumentasi maupun referensi yang berkaitan dengan berkaitan dengan penelitian. Kemudian yang berikut teknik analisis datanya. Teknik analisis data saya menggunakan pendapatnya Miles and Haberman. Di sana ada reduksi, kemudian ada display, kemudian ada verifikasi, ada pengelompokan, kemudian ada penyajian, kemudian ada penarikan kesimpulan. Dan pengecekan keabsahan data, di sana akan berlaku triangulasi dan member check, lalu diskusi dengan teman sejawat atau ahli yang lain, supaya bisa menambah dan memperkuat tentang hal-hal yang akan saya cari dalam penelitian ini. Dan terakhir, Bapak Ibu sekalian, terima kasih. Baik, saya kira itu presentasi saya pada malam hari ini. Ini sifatnya baru gambaran umum saya tentang rencana proposal. Saya mohon saran dari Bapak Ibu, terutama dari Prof, supaya nanti pada saat saya menyusun proposal itu sudah ada hal yang saya siapkan secara matang dan meminimalisir kekurangan nanti dalam saat penyusunan proposal. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Rashid. Jadi sebelum ada mungkin masukan dari teman-teman, yang pertama saya ingatkan teman-teman panduan atau pedoman penulisan disertasi itu segera dimiliki dan kalau perlu di print out. Masing-masing mengkajinya, dan itu juga masih masih memungkinkan kalau ada hal yang memang harus dikoreksi, karena itu kita revisi setiap saat kalau ada hal-hal yang memang sudah tidak update lagi. Jadi itu yang menjadi panduan kita. Yang berikut juga tentu juga kan banyak referensi-referensi terkait dengan penulisan disertasi ini, itu harapan saya. Lalu terkait dengan pemaparan itu memang kita pertama yang harus kita jaga itu adalah konsistensi dengan pedoman. Ya, tadi seperti kalau misalnya paradigma penelitian kualitatif itu, kemudian juga mohon dilihat Pak Rashid di buku pedoman itu adalah terutama untuk level disertasi itu apakah memungkinkan untuk studi kasus seperti itu. Itu juga saya lupa ingat juga. Jadi studi kasus, ya. Karena harapan kita untuk S3 itu memang harus ada istilahnya ini ada nilai terbarukan gitu ya. Jadi ada novelty yang bisa dilahirkan. Ya. Jadi novelty yang bisa diciptakan, karena itu terkait dengan nilai daripada disertasi atau karya ilmiah seorang dokter. Jadi yang pertama, konsistensi terhadap sistematika pada pedoman. Tadi sudah selalu disentil bahwa ini sesuai dengan pedoman penulisan disertasi. Kalau pendekatan kualitatif seperti ini misalnya, kalau di kuantitatif itu bab satunya terdiri dari pendahuluan, latar belakang masalah, identifikasi masalah, pembatasan masalah, rumusan masalah, dan seterusnya. Tapi kalau di penelitian kualitatif, saya kira kita semua juga sudah tahu, sudah bahas di
di metodologi kemarin itu harus menyesuaikan dengan pendekatan kualitatif. Lalu yang berikut yang penting kita lihat di sini karena itu terkait dengan teknis. Jadi yang pertama yang harus dimunculkan pada konteks penelitian itu pokok-pokok pikiran apa yang penting yang harus kita paparkan sehingga jelas ya, jelas apa permasalahan yang akan diteliti. Seperti tadi disampaikan dari penjelasan awal Rasid itu menunjukkan bahwa nilai kearifan lokal di suku Bajo itu bagus gitu. Ya. Di bagus itu dalam hubungan dengan karakter bangsa. Tetapi kalau dilihat dari arah penelitiannya kan ingin merekonstruksi antara antara fakta. Jadi fakta itu kalau memang faktanya masih bagus, baru tiba-tiba direkonstruksi itu ada apa di situ? Itu juga harus muncul. Kenapa harus direkonstruksi? Karena rekonstruksi itu mengkonstruksi kembali. Gitu. Apakah nilai-nilai kearifan lokal itu sudah mulai terdegradasi atau hilang gitu? Ya, terutama kalaupun itu ada indikasi itu pada kalangan mana gitu. Itu juga harus diberi gambaran pada konteksnya gitu. Jadi supaya jangan sampai ada kontradiksi antara apa yang kita jelaskan dengan dengan fakta-fakta yang harus kita tindak lanjut melalui penelitian. Ya. Dan salah satu juga saya juga sudah terlibat juga di penelitian di sana. Memang suku Bajo itu memiliki keunikan sendiri. Mereka itu sudah pernah direlokasi oleh Dinas Sosial Kabupaten Gorontalo dulu, tapi tidak berhasil. Tidak berhasil, sudah disiapkan rumah di daratan, tetapi mereka tidak betah tinggal di situ. Karena apa? Karena habitat mereka itu bukan di darat, tetapi habitat mereka itu di laut, atas laut. Ya. Di atas laut itu resikonya sangat ringan dibandingkan dengan di darat, terutama dalam kaitan dengan kegiatan-kegiatan mereka setiap hari. Ya, ini kan perlu juga diungkapkan di dalam konteks itu. Ya, kemudian jadi hal yang terkait dengan konsistensi antara konteks penelitian, kemudian dengan fokus dan subfokus. Kalau menurut saya namanya fokus itu logikanya fokus itu satu. Jadi fokus satu itu adalah nilai-nilai kearifan lokal. Ya, itu sebetulnya fokusnya. Kemudian subfokusnya ingin merekonstruksi nilai kearifan lokal, kemudian faktor-faktornya itu yang. Jadi yang namanya fokus itu tidak ada lebih dari satu. Ya. Jadi namanya titik fokus gitu. Baru itu yang ingin saya lihat sebelum melangkah ke sebetulnya apa yang dibahas di Kajian Pustaka. Ini juga istilah di bab 2 itu kalau di penelitian kuantitatif adalah kajian teori, kerangka berpikir dan pengajuan hipotesis. Kalau di sini kajian pustaka gitu ya, kajian pustaka jadinya. Itu yang membedakan, karena dia tidak menguji teori. Ya, itu apa-apa yang dibahas di kajian pustaka itu mestinya juga ada gambarannya di apa itu rekonstruksi ya. Rekonstruksi itu merekonstruksi atau mengkonstruksi kembali nilai-nilai yang diduga sudah mengalami pergeseran atau mengalami degradasi
Akibat dari akulturasi. Tadi itu kan sebetulnya kan mereka sudah berakulturasi sehingga kekhasan dari budaya suku Bajo itu juga mengalami perubahan gitu kan, karena banyak orang-orang darat yang sudah kawin dengan suku Bajo, kan mereka juga sudah menimba pendidikan di daerah perkotaan, itu sudah banyak. Jadi banyak guru-guru juga yang dari sini, bahkan yang dari kota juga mengajar di sana. Mereka juga terutama generasi mudanya juga menimba ilmu di kota, sehingga ini kan yang rawan ini akan merubah kearifan lokal di sana, apakah berubah ke arah yang positif atau yang ke negatif, itu juga harus juga diungkap gitu ya. Jadi kenapa harus rekonstruksi? Karena itu dikhawatirkan jangan sampai kearifan lokal yang memperkuat karakter bangsa itu akan hilang. Tetapi dari segi antropologi atau dari segi sosiologis, mereka itu sebagai contoh untuk disediakan oleh pemerintah untuk relokasi tinggal, tetapi mereka tidak sanggup untuk tinggal di daratan, artinya tidak di atas laut. Ya. Nah, itu juga kan perlu juga digali apakah masih ada informasi-informasi tentang itu. Jadi yang penting di sini dalam mata kuliah ini memang kita sajikan ini sebetulnya Pak Rashid, kalau sudah ada naskah secara lengkap itu akan lebih bagus. Ya, jadi naskahnya quote-nya itu juga kalau sudah ada disiapkan, kan saya coba koreksi, berikan masukan-masukan atau juga teman-teman yang lain, terutama logika menulisnya, logika berpikirnya juga, sistematika berpikirnya juga akan terlihat, karena kita harapkan dari pintu gerbangnya latar belakang atau konteks penelitian itu, di situ orang membaca itu saja sudah mengerti apa pekerjaan selanjutnya. Itu di situ yang harus digambarkan. Oke, mungkin ada teman-teman yang ingin sharing atau bagaimana menanggapi? Ya, silakan. Yang penting tadi yang seperti yang saya sampaikan, secara sistematikanya oke, secara baik sistematika teknis maupun sistematika berpikirnya, sistematika menulisnya, menjelaskannya, itu juga harus sejalan. Kemudian konsistensi dengan pedoman penulisan disertasi yang kita sudah ramu dari berbagai sumber, baik pengalaman-pengalaman teman-teman dari perguruan tinggi dalam negeri maupun luar negeri, maupun juga ada dari sumber-sumber buku-buku referensi yang ada. Tetapi tidak menutup kemungkinan kalau teman-teman juga memiliki print out-nya, kan ada masukan-masukan atau mungkin ada pertanyaan-pertanyaan terkait dengan kehadiran buku pedoman ini seperti ini, gimana ya, supaya kita makin mantap untuk. Kalau saya nggak perlu lagi itu, artinya kan pada saat menyusun kita sama-sama terlibat, dan tentu apa yang dituliskan di situ saya tidak mengatakan itu sudah harga mati, tetapi itu masih memungkinkan kita lakukan revisi-revisi seperlunya. Oke, silakan. Kalau insya Allah kalau nanti untuk ke depan selain ada PPT-nya, ada PowerPoint-nya, juga ada Word-nya, ketahuan itu paragraf-paragrafnya itu saling terkait atau tidak. Kadang-kadang kita menulis itu paragrafnya itu ada yang paragrafnya hanya satu kalimat, ada yang lebih dari kalimat, ada juga yang karena tidak sesuai dengan pokok-pokok pikirannya. Ya. Itu
yang kita coba berikan pencerahan atau penguatan sehingga pada saat nanti saatnya mempresentasikan pada saat proposal itu teman-teman sudah memiliki argumentasi yang meyakinkan terutama kepada para penguji. Oke, silakan kalau ada yang ingin ditanyakan atau ingin di-share, ditanggapi, silakan. Izin, Prof. Silakan Pak Sahab. Halo Pak Sahab, kita dengar yang tadi ya? Ya, sudah Prof. Oke. Terputus-putus Prof, tapi bisa Iya, ini saya lihat signalnya ini berubah gitu. Ini sama saya juga ada gangguan mudah-mudahan. Oke. Iya, terima kasih Prof. Mungkin pertanyaan ini mungkin sekalian nanti dengan Prof sebagai dosen pengampu mata kuliah ini dan kepada yang memaparkan rancangan proposalnya. Yang pertama, terima kasih kami memberikan apresiasi dengan Pak Rashid yang menurut penjelasan tadi sudah ahli penelitian suku Bejo ini. Udah berulang-ulang ini ya, sudah kepala suku ini, ahli. Udah bisa diangkat jadi kepala suku di sana. Memahami betul. Cuman seperti kami juga ingin bertanya, mungkin nanti perlu menjadi pedoman untuk kami untuk selanjutnya di dalam memaparkan rencana proposal kami. Yang pertama, ini seperti yang disampaikan Prof tadi, apakah memang studi kasus ya yang Prof sampaikan tadi batasannya bisa kalau skala doktor mungkin ada keputusan yang bisa kami pedomani sejak awal sebelum kami ini, karena sudah ada teman kami ini Pak Rashid. Kalau memang ada boleh studi kasus, mungkin yang lain-lain nanti bisa melanjutkan. Tapi kalau memang dari sejak awal diputuskan kalau memang dalam level doktor tidak bisa Pak, supaya kami bisa langsung mengambil inisiatif kalau ada yang studi kasus bisa dialihkan. Karena sesuai dengan pedoman, kami belum membaca semua pedoman penulisan disertasi atau ada di situ saya lihat tesis dan disertasi. Itu yang pertama, karena cakupan dari penelitian dari Pak Rashid ini, kalau ini studi kasus, kalau dia selevel doktor, apa sebenarnya novelty-nya nanti? Ya, kalau dalam studi kasus seperti ini, mungkin Pak Rashid sudah mungkin ada gambaran kira-kira apa sebenarnya novelty yang dihasilkan nanti kalau dia menjadi karya monumental ya, fenomenal ya, yang nanti setelah dia tamat Pak Rashid jadi doktor. Nah, mungkin itu perlu sejak awal supaya memang kita jangan salah langkah kan begitu kan dalam menentukan topik kita. Yang kedua, mungkin juga perlu ke Prof bahwa ada beberapa yang sudah menyampaikan judul mungkin sebagai tindak lanjut dari perkuliahan kita minggu yang lalu, bahwa kita menginginkan mohon kalau bisa Kaprodi bisa sudah menentukan promotor dan kopromotor atau calon promotor dan kopromotor yang bisa membimbing kita setelah kita ajukan judul, supaya kita bisa benar-benar memang di dalam perkuliahan penulisan disertasi ini
sudah ada gambaran lebih arah dari penulisan dari proposal disertasi kita ini. Nanti yang setelah perkuliahan ini sudah saya kira sudah ada modal kita, ya sudah cukup bagus karena sudah beberapa perkuliahan kita menulis proposal, tapi hanya sampai sebatas mata kuliah. Tetapi kalau ini nanti bisa kita sudah mengajukan, memang saya sendiri masih belum menyampaikan. Ada beberapa teman saya lihat sudah 4 ya menyampaikan judul. Tapi kalau memang bisa, itu sudah disetujui, ada nanti yang membimbing kita mulai apa istilahnya klinik proposal melalui calon-calon promotor dan co-promotor ini bisa kita mulai sekarang dari sejak pengajuan judul ini, dan supaya jelas seperti yang Pak Rasid ini misalnya studi kasus. Kalau dari sejak awal kita nanti konsultasi dengan bisa kita bilang klinik proposal ini dengan calon promotor dan co-promotor, sudah bisa kita langsung mengubah langkah. Kalau memang tidak bisa studi kasus, ya kita langsung ngambil ya level bagaimana yang kita kalau kita melanjutkan proposal kita ini. Sejak awal kita bisa bekerja dengan sungguh-sungguh mempersiapkan proposal disertasi kita. Saya kira itu Prof. Dengan juga Pak Rasid. Terima kasih. Oke, terima kasih Pak Sahab. Terima kasih Prof. Kita terkait dengan pertanyaan Pak Sahab tentang kelayakan penelitian studi kasus itu, kalau tidak dicantumkan secara tertulis di pedoman, saya lupa betul juga. Pak Rasid mohon diupayakan teman-teman print out ya, supaya halaman-halamannya bisa, apakah contoh-contoh disertasi penelitian studi kasus itu. Mungkin kalau tidak disebutkan secara eksplisit berarti boleh ya. Yang berikut, ini memang harapannya Pak Sahab seperti itu. Jadi saya berharap kita sudah langsung masuk pada actionnya. Jadi kalau tadi PPT-nya itu memuat poin-poin besarnya, maka di naskah yang sebenarnya itu poin-poin besar itu penjabarannya sudah ada. Ya, kalau Pak Rasid tadi di latar belakang itu memuat apa saja poin-poinnya, itu kan ada di PowerPoint kan, itu harus jelas kelihatan, dan itu juga harus sistematis gitu kan. Kalau istilah kalau kita mau lihat bentuknya, itu bentuknya piramida terbalik sehingga terakhir itu kelihatan fokusnya itu di mana, ya, fokusnya itu apa gitu ya. Jadi supaya kita sandingkan antara penjelasan sesuai dengan PowerPoint-nya itu memuat pokok-pokok pikiran apa, poin-poin besarnya, sehingga dia relevan dan konsisten. Itu harapan saya. Ini juga sebagai persiapan untuk nanti teman-teman akan menseminarkan ini, mendiseminasi ini, betul-betul memang kita sudah menguasai persoalannya, menguasai masalahnya. Jadi ini salah satu keuntungan juga kita membahas. Kalau di metodologi kan baru dari contoh-contohnya, tapi ini kan sudah masuk pada actionnya, dan sambil juga kita memeriksa sesuai dengan mengacu kepada buku pedoman, kepada buku referensi yang lain, sehingga betul-betul kita pada saat konsultasi itu tidak kosong lagi gitu. Jadi kita ada argumentasi dengan promotor. Saya berharap seperti itu, kayak pengalaman yang kemarin kita sudah mantapkan di sini, kemudian jadi mentah lagi di promotor ya. Ya, jadi itu akan sangat tergantung pada
mahasiswa untuk bagaimana kemudian juga dari segi logika penulisan oke, dari segi metodologinya oke, dari segi substansinya oke. Itu harus dikuasai betul. Ya. Juga kalau ini teman-teman mampu meyakinkan promotor, itu sudah sangat membantu sekali untuk percepatan penyelesaian studi. Itu harapan saya. Dan seperti yang saya sudah katakan kemarin, biasanya kalau mata kuliah sudah selesai semester 2, semester 3 itu terutama orang-orang yang sibuk dengan pekerjaan, apalagi ini izin belajar, kan izin belajar kan tidak bisa meninggalkan tugas pokok, maka akan terlena dengan tugas-tugas pokoknya sehingga studinya tidak kurang fokus begitu, terabaikan, sehingga bisa lama selesai gitu. Jadi harapan saya terutama juga dari teman-teman yang dari luar daerah ini, dari Papua, dari mana itu harus lebih fokus gitu untuk percepatan penyelesaian. Jadi pasang target saja paling lama 3,5 tahun sudah selesai. Kemudian pada saatnya nanti, makanya saya bilang ini menentukan tema disertasi atau judul disertasi ini memang betul-betul sudah dipertimbangkan secara rasional, secara matang. Ya. Baik dari segi substansi, teknis dan metodologis sudah dipertimbangkan sehingga istilah saya itu seperti pepatah sekali dayung 230 terlampaui. Ya. Jadi pada saatnya nanti teman-teman yang lain dari jurusan lain mungkin masih mencari-cari judul, kita sudah punya dan kita sudah punya draftnya. Sebetulnya juga seperti dari awal saya sudah katakan, begitu masuk, kalau saya masih dulu di prodi, begitu masuk saya langsung mintakan judul disertasi yang direncanakan apa gitu, supaya prodi juga sudah bisa mempertimbangkan calon-calon promotor siapa yang tepat untuk menjadi promotor dari si A, si B dan seterusnya. Ini Pak Rasid mohon juga segera diakomodir judul-judul ini, kemudian teman-teman segera mengajukan calon promotor minimal 3, ya. Silakan diajukan ke prodi dan ke prodi itu akan mempertimbangkan sesuai dengan background masing-masing. Ya. Oke, silakan kalau ada yang mau ditanggapi Pak Rasid, Pak Sahat, silakan. Baik, terima kasih Prof atas arahan dan tambahan. Terima kasih Pak Sahat atas pernyataannya Pak sekaligus pertanyaan. Di panduan itu halaman 27 saya sudah baca, untuk pendekatan kualitatif itu diberi opsi, boleh kita menggunakan etnografi, boleh kita menggunakan fenomenologi, boleh kita menggunakan Grandi teori, dan boleh kita menggunakan studi kasus. Jadi tidak ada penspesifikasian bahwa harus Grandi teori misalkan, atau harus etnografi, atau harus fenomenologi, atau harus studi kasus. Jadi diberi opsi. Jadi memungkinkan Pak Sahat di antara 4 pendekatan itu kita gunakan Pak, termasuk studi kasus. Lalu yang berikut Pak Sahat tentang novelty. Ini menarik Pak Sahat, karena ada 2 hal. Yang pertama, kebanyakan orang bicara pendidikan karakter dan pembangunan karakter bangsa itu spesifiknya pada pendidikan. Biasanya orang di pendidikan. Tapi muatan-muatan pendidikan itu kalau saya telusuri itu bicara tentang kejujuran, bicara tentang disiplin, bicara tentang toleransi. Tapi sebenarnya secara eksplisit kerjasama, disiplin, toleransi, dan seterusnya sebenarnya itu ada dalam konteks kearifan lokal kita. Maka yang coba saya rumuskan adalah nanti novelty-nya adalah bagaimana pembangunan karakter bangsa itu memiliki, atau pembangunan karakter bangsa bisa ditempuh melalui kearifan lokal. Dan diantaranya adalah suku Bajo itu yang memiliki nilai-nilai. Itu yang pertama, Pak. Yang kedua, banyak yang saya, termasuk juga Pak Prof, meneliti tentang suku Bajo di Torsiaje itu,
paling banyak kajiannya ya sesuai dengan spesifikasi keilmuan, bahkan ada yang ke sosial, tapi pergeseran kehidupan masyarakat Bajo ketika mereka masih tradisional dan sudah memasuki kehidupan modern. Jadi pergeseran saja. Nah, kemudian juga tadi kecerdasan ekologis, kemudian juga tadi pola kekerabatan. Nah, saya mencoba untuk mencari bagaimana nilai-nilai pembangunan karakter bangsa itu, karena kalau misalkan kita membaca dokumen pusat kurikulum yang 18 nilai karakter itu sebenarnya kalau ditelusuri mayoritas itu terdapat di kearifan lokal nilai-nilainya itu. Maka ya di Torsiaje, di suku Bajo, sebagaimana nilai-nilai yang saya paparkan tadi, maka saya akan coba mencari dan semoga menemukan bahwa nilai-nilai yang dibutuhkan dalam pembangunan karakter bangsa itu sebenarnya nilai-nilainya ada di kearifan lokal suku Bajo. Jadi nanti novelty-nya atau nanti temuan saya, Pak, tentang itu. Jadi pembangunan karakter bangsa bisa digali dari nilai-nilai kearifan lokal suku Bajo itu. Itu Pak Sahat, sekedar tambahan saya Pak terkait itu pertanyaan dan pernyataan dari Pak Sahat tadi. Saya kembalikan ke Prof. Ya, oke, saya pikir juga apa yang disampaikan Pak Sahat itu juga menjadi sasaran kita. Jadi mungkin setelah penelitian ini selesai, ada novelty-nya yang menjadi sesuatu yang berharga, nilai tambah dari disertasinya. Karena itu sudah saya lihat di pedoman pasca itu sudah seperti itu. Jadi harus ada novelty-nya. Novelty yang terkait dengan disertasinya Pak Rasid itu apa gitu, dalam bentuk apa nanti. Jadi sehingga itu yang sebetulnya setiap mahasiswa yang akan diuji, apakah dari terutama mulai dari seminar hasil penelitiannya, ujian tertutupnya itu yang apalagi di ujian terbukanya, ya, untuk mempertanggungjawabkan hasil penelitian disertasi itu apa, produk yang dihasilkan, keluarannya dalam bentuk apa, nilai-nilai yang terbarukan atau novelty-nya seperti apa, apakah dalam bentuk teori atau dalam bentuk apa gitu, pedoman-pedoman tertentu gitu, terutama pedoman dalam penguatan pendidikan karakter dan seterusnya. Jadi memang juga Pak Rasid banyak sekali yang tertarik melakukan kajian di Torsiaje, tetapi saya juga sudah agak lama saya tidak lagi mengunjungi ini, tetapi waktu memimpin program studi Pikala itu saya banyak sana gitu untuk melakukan kajian-kajian ekologis, kajian kependudukan. Ya. Jadi memang Torsiaje itu sudah terbagi dua itu Pak Rasid. Ada Torsiaje laut, ada Torsiaje darat. Nah, yang sasaran ini yang mana? Yang daratnya atau yang lautnya? Ya. Kemudian itu yang mengalami pergeseran itu karena terjadi akulturasi dengan suku non Bajo gitu, sehingga terjadi asimilasi, dan untuk itu yang menyebabkan adanya pergeseran nilai-nilai kearifan lokal. Tetapi ada nilai kearifan lokal yang dipegang kuat oleh masyarakatnya, ada nilai-nilai kearifan lokal yang sudah mengalami asimilasi dengan masyarakat darat gitu. Dan bahkan juga mereka itu di dalam menentukan bulan baru itu, terutama bulan Ramadan dan bulan satu Syawal itu, mereka punya tanda sendiri itu dalam biota laut itu, dan itulah kearifan lokal. Mereka ada indikasi-indikasi atau indikator-indikator tertentu secara ekologis yang menunjukkan bahwa ini sudah bulan
baru atau memasuki tanggal 1 bulan di langit. Begitu. Nah, itu apa masih ada ditemukan atau bagaimana saat ini? Saya juga beberapa tahun terakhir sudah nggak lagi ke sana. Apakah ini sudah termasuk sesuatu yang harus direkonstruksi? Oke, silakan. Yang penting begini teman-teman. Jadi apa yang ditampilkan di PPT itu harapannya adalah garis-garis besar atau pokok-pokok pikiran dari naskah secara lengkap, ya, naskah secara lengkapnya yang buat itu. Kemudian kalau juga sempat buatnya juga ditampilkan supaya ada koneksivitas. Jadi ada koneksi apa yang biasanya orang menjelaskan di PPT itu kadang-kadang itu kurang konsisten juga dengan yang ada di naskah secara lengkap. Ya, tidak lompat-lompat gitu. Nah, itu yang kita harapkan dari sini. Jadi teman-teman itu akan menjadi terbiasa menulis secara sistematis, baik sistematis berpikirnya maupun konsistensi di dalam teknik penulisannya. Oke, itu saja saya kira. Kalau masih ada yang ingin mau bertanya atau apa, share, silakan. Jadi mudah-mudahan pada pertemuan depan itu sudah ada parasit, tolong di teman-teman, walaupun juga itu baru sifatnya draft, paling tidak pendahuluan dulu gitu, pendahuluan atau bab 1 dulu gitu. Kita mau lihat karena bab 1 ini sebagai pintu gerbang untuk masuk ke bab selanjutnya, maka harus diperjelas dulu bab 1-nya seperti apa. Kalau bab 2-nya kan tadi kan hanya apa? Jadi topik-topik apa yang perlu dibahas di bab 2 itu sesuai dengan judul dan permasalahan. Ya. 3 terkait dengan apa yang harus dilakukan yang di lapangan itu. Ya. Oke, silakan. Saya Pak Prof. Anissa. Izin Prof. Ya. Oke, Anissa silakan. Ya, terima kasih Pak Prof. dan Pak Ketua. Tadi ada beberapa hal yang mungkin kurang jelas di sini atau mungkin saya minta dijelaskan lebih detail ya. Tadi Pak Rasid sempat menjelaskan kalau suku Bajo ini mengadopsi toleransi ya, toleransi, cinta identitas seperti itu ya, dan lain-lain. Nah, di sini saya penasaran nih, kira-kira apa sih yang mempelompori atau mempengaruhi gitu? Apakah ada asimilasi budaya, atau pernah apa sehingga kok tiba-tiba toleransi, cinta identitas, pasti ada sesuatu yang mempengaruhi itu gitu kan, kayak misalnya kayak di Jawa itu kan ada Wali Songo yang pernah masuk gitu ya, atau misalnya kalau di Aceh tuh pernah ada banyak pedagang-pedagang dari Arab yang dia datang ke Aceh sehingga itu mempengaruhi karakter daripada suku Bajo. Nah ini apa saya pengen tahu gitu, apa kan toleransi, cinta identitas tentunya ada ideologi seperti apa yang itu mempengaruhi sehingga itu membentuk sikap suku Bajo. Itu yang pertama, Pak. Terus yang kedua, kan yang penelitian yang suku Bajo ini Bapak sudah pernah angkat di penelitian sebelumnya. Nah, saya penasaran yang bedanya apa ya, Pak ya, dari penelitian sebelumnya? Apakah ini ingin mengembangkan lebih dalam atau ada hal-hal spesifik yang berbeda yang ingin Bapak angkat gitu di penelitian saat ini seperti itu, atau dia mengembangkan lebih dalam atau ada hal-hal yang spesifik yang berbeda yang lain ya, yang lain daripada yang lain di penelitian sekarang gitu, letak perbedaannya seperti itu. Terus yang ketiga kan suku Bajo ini banyak ya Pak ya. Nah, suku Bajo ini maksudnya dia di rentang usia berapa gitu? Apakah dia di
usia yang produktif atau mungkin usia remaja ya, atau mungkin usia yang udah 40 ke atas gitu ya. Itu yang masih belum jelas ya, gitu yang Bapak mau teliti. Ini suku Bajau yang apakah dia yang usia remaja, ABG, sekolah, atau usia setelah berkeluarga, atau usia yang 40 tahun ke atas atau yang 50 tahun ke atas, seperti itu. Gitu. Ya, terima kasih. Langsung jawab, Prof. Mati jaringan ini. Halo, Prof. Suara saya kedengaran, Ibu Anissa? Iya, kedengaran, Pak Ketua. Halo? Iya, Prof, kedengaran. Gimana dengan pertanyaan Ibu Nesa tadi, ada gangguan sedikit. Jadi pertanyaan saya, Prof, yang pertama itu Pak Rashid? kan, Iya, Prof. ya lanjut saja Pak Ketua. Baik, terima kasih Pak Prof. Terima kasih Ibu Anissa atas pertanyaannya, Bu. Pertanyaan Ibu sangat berharga, nanti akan memperkuat juga pada saat saya menyusun nanti. Tokoh sentrum kalau ditanya, di Jawa ada Wali Songo, kemudian di beberapa daerah juga ada tokoh sentrum. Nah, sedikit saya bercerita bahwa Toro Siaje itu asal kata dari dua. Jadi secara etimologi terdiri dari dua kata, Toro dan Siaje. Toro itu Tanjung, kemudian Siaje itu si Haji. Nah, si Haji ini, si Haji Sompai ini, itu menemukan Tanjung itu, kemudian diberi nama Toro Siaje. Nah, dulu tokoh sentrum yang bisa menjadikan mereka itu memiliki jiwa toleransi dan bekerja sama, itu cinta identitas, itu si Haji itu Sompa itu. Tetapi karena Sompa sudah meninggal karena sudah lama, maka sekarang yang tokoh sentrum mereka itu adalah Pasandre bersaudara. Yang anehnya Pasandre bersaudara itu yang kakak, yang adiknya itu di sana ada tradisi Masoro. Masoro itu tolak bala. Jadi kalau ada dalam waktu-waktu tertentu ada semacam upacara tolak bala, kemudian itu dipimpin oleh adik Pasandre bersaudara itu, kemudian kakaknya itu tokoh agama. Nah, menurut kajian keagamaan, upacara tolak bala itu kurang berkesesuaian. Menurut kajian agama, sebagaimana yang saya wawancarai kakak itu yang Pasandre itu yang kakaknya. Maka tapi karena untuk menjaga toleransi dan persatuan itu, maka ya itu dibiarkan, tapi yang kakaknya ini tidak mau terlibat dalam hal itu. Kenapa? Ya supaya untuk menjaga persatuan mereka, kemudian toleransi di antara mereka. Nah, itu di antara mereka, tapi juga toleransi di antara di antara masyarakat Bajo dan di luar Bajo. Dan tokoh sentrumnya adalah Pasandre bersaudara itu yang ada di sana, Ibu Anissa. Jadi identitas-identitas itu dipercayakan diantaranya pada mereka untuk bagaimana memberi pengarahan gitu ya, menjaga tradisi itu, diantaranya adalah toleran. Lalu yang berikut, perbedaan penelitian saya dengan yang akan saya angkat menjadi disertasi penelitian sebelumnya. Penelitian saya sebelumnya itu adalah pembangunan karakter bangsa dalam perspektif identitas etnik. Saya melihat bagaimana keterkaitannya antara pembangunan karakter bangsa itu dengan etnik di Toro Siaje. Nah, ternyata saya temukan nilai-nilainya itu bisa dijadikan sebagai sarana pembangunan karakter bangsa di antara nilai-nilai yang saya sebut tadi. Kemudian penelitian yang kedua adalah penguatan karakter bangsa suku Bajo melalui pendidikan dasar. Saya melihat
di tema-tema pembelajaran SD, apakah menyentil tentang kearifan lokal suku Bajo ini. Ternyata di sana ada tema-tema tentang bumiku, kemudian tema tentang negeriku, itu mereka sentil di pembelajaran itu tentang tema-tema di tema-tema itu tentang suku Bajo. Tapi ada banyak hal atau banyak tema-tema yang sebetulnya kalau misalkan kita kaitkan itu berkaitan, tapi mereka tidak mereka tidak sampaikan mereka tidak sentil pada saat pembelajaran hanya pada tema-tema tertentu. Menurut saya itu kurang. Nah, itu saya melihat penguatannya pada pendidikan dasar. Nah, di penelitian saya yang sekarang, bagaimana proses merekonstruksi itu ataupun menghidupkan kembali, ataupun semacam mengaktifkan kembali, ataupun itu tadi menghidupkan kembali tradisi-tradisi yang dulu itu, yang sebetulnya memiliki kontribusi terhadap pembangunan karakter bangsa, tapi mulai ditinggalkan. Usia yang saya jadikan sebagai narasumber, ya tentu yang bisa saya wawancarai sesuai dengan fokus penelitian saya dan pertanyaan penelitian saya. Jadi kalau misalkan anak-anak muda yang saya anggap bisa representatif untuk menjawab ataupun saya jadikan sebagai sumber data, maka mereka saya wawancarai. Tapi kalau ditanya usia berapa, yang pasti anak-anak SD tidak masuk. Kemudian juga mungkin anak SMP tidak masuk. Mungkin juga anak-anak SMA, ya ini yang saya prioritaskan itu adalah yang tokoh-tokoh adatnya, kemudian masyarakat yang level usianya di atas 30-an, kemudian juga pemerintah, dalamnya pemerintah desa dan pemerintah kabupaten. Jadi itu yang saya jadikan sebagai sumber data. Dan mereka kalau ditanya usia ya mewakili yang sumber data atau yang saya wawancarai tadi. Jadi itu Ibu Anissa terkait dengan pertanyaan Ibu Anissa. Terima kasih atas pertanyaannya, Bu. Saya kembalikan ke Pak Prof. Oke, Pak Rashid ya. Jadi apa yang ditanyakan Bu Anissa mungkin perlu dipertimbangkan. Kemudian ini juga pikiran saya tentang ini. Jadi ini lebih pada aspek sosiologisnya. Kan di sana itu kan bisa lihat dari aspek sosiologis, dari aspek ekologis, dari aspek demografis. Paling tidak juga informasi-informasi tentang itu kan tadi sempat ditanya pada usia akan menjadi secara demografis komposisi masyarakat atau penduduk di Persia itu dari segi jumlah penduduknya seperti apa, kemudian dari komposisi demografinya seperti apa, usia sekolah seperti apa, sehingga ini saling terkait kan. Jadi kalau misalnya dilihat dari komposisi umurnya, usianya, itu pada kelompok usia yang mana yang masih memegang teguh kearifan-kearifan lokal itu, kemudian yang mengalami transisi, itu namanya transisi demografi itu, yang usia yang mana gitu ya, kan biasanya keturunan mereka yang sudah berakulturasi dengan dengan suku darat gitu, sudah sekolah di darat dan seterusnya, itu pasti kan secara habit itu akan terpengaruh gitu kan. Jadi ini juga memang harus diakomodir sehingga nanti fokus yang kita kaji itu menjadi lebih kuat gitu ya, menjadi lebih kuat. Jadi kita juga tahu tentang hal-hal yang lain secara demografis penduduk suku Bajo di Tersia. Jadi suku Bajo di Gorontalo itu bukan hanya di Tersia aja, ada di Tilamuta, ya, di Kabupaten Bualemo juga ada di tempat-tempat yang lain. Kalau melihat dari segi sejarah historis mereka itu kan pada umumnya itu zaman dahulu itu kan banyak para pelaut-pelaut itu kan itu
Jadi menyusuri laut dan pantai itu, kemudian melihat peluang-peluang untuk hidup itu di daerah mana. Kita juga kan melihat Tanjung, oh ini Tanjung aman dari segi ekologis, dari segi kebencanaan, dia aman terlindung dari abrasi dan tertutup untuk ombak-ombak besar dan memungkinkan untuk didiami. Ya, itu historisnya seperti itu. Ya, misalnya sejak 1901 mereka menempati itu dalam peristiwa apa itu? Kalau di sejarah itu di sejarah teman-teman di sejarah itu mungkin ada. Tapi ini karena kita ingin memfokuskan ke satu fokus, tetapi kan paling tidak satu fokus itu bersumber dari pikiran-pikiran yang lain. Seperti yang tadi kan secara demografis, bahwa jumlah penduduk suku Persia itu berapa sih? Sehingga menjadi representatif untuk kita jadikan sebagai potret untuk tadi tentang rekonstruksi kearifan lokal itu. Oke, saya kira itu pikiran-pikiran dari saya, sehingga itu gunanya kita di dalam membahas pendahuluan dari atau konteks penelitian itu, jadi kita batasi pada fokus-fokus apa saja, pada pokok-pokok pikiran apa saja yang menjadi cakupan kajian dari penelitian itu. Oke, dan alangkah bagusnya kalau nanti sudah dihasilkan dari parasit, setelah ini coba ditulis, dinarasikan semua apa yang ada di PowerPoint itu ya, dinarasikan di naskahnya, sehingga akan ketahuan ini sudah memenuhi syarat kelayakannya sebagai bagian pendahuluan dari disertasi. Oke, saya kira seperti itu, teman-teman. Kalau tidak ada lagi yang mau bertanya, kita segera mengakhiri pertemuan kita pada malam ini dan memberikan kesempatan kepada teman-teman yang lain untuk mempersiapkan diri untuk pertemuan-pertemuan yang selanjutnya yang akan datang. Masih daring atau sudah baring ini? Izin Prof. Cukup, Prof. Cukup. Oke, cukup ya. Izin Prof. Cukup atau masih ada yang mau disampaikan? Silakan. Cukup, Prof. Masukkan saja Prof. Masukkan saja Prof. Oke, silakan. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi mungkin tidak lebih kepada tanggapan untuk Pak Rashid. Saya tertarik dengan rencana disertasi Pak Rashid yang terpetik di pikiran saya adalah sebenarnya dari cerita Pak Rashid itu kan budaya yang sudah lama ada, kemudian ditinggal, dan ini mau dimunculkan lagi sehingga itu bisa selalu, artinya tertanam di dalam diri warga di sana, masyarakat suku itu, bahwa kearifan lokal daerah itu harus tetap ada, melekat dalam diri, tidak boleh hilang. Nah, sebenarnya salah satu temuan yang bisa dihasilkan Pak Rashid itu bagaimana mendesain kultur di sana sehingga selalu melekat itu budaya itu. Jadi apapun perkembangan yang ada, mau perkembangan teknologi atau perkembangan sistem yang ada di daerah tersebut dari pengaruh-pengaruh luar itu tetap terjaga. Jadi mungkin perlu dipolakan, Pak, dipolakan. Sebagaimana Ibu Anissa bilang, umur sekian, bagaimana mendesain dia supaya mempertahankan ini. Karena kan beda itu umur yang 50 tahun ke atas dengan umur yang 50 tahun ke bawah, mendesain itu. Karena kan 50 tahun ke bawah lah yang akan mempertahankan budaya. 50 tahun ke atas bagaimana mengajarkan kepada umur yang di bawahnya. Jadi mungkin perlu dipolakan, didesainkan supaya budaya itu menjadi sesuatu yang tidak pernah luntur apapun pengaruh lingkungan dari luar. Nah, nanti polis lainnya adalah bisa dihasilkan sebuah kebijakan. Pak Rashid menghasilkan kebijakan karena kan
kalau tidak salah di disertasi itu harus ada produknya. Produknya itu bisa kebijakan, Pak. Kebijakannya adalah budaya itu menjadi satu tempat yang harus dijaga dengan baik dengan memetakan seperti ini. Jadi perlu diperjelas itu, Pak. Jadi menarik sebenarnya, karena nanti ujung-ujungnya adalah bagaimana budaya itu selalu dikaitkan dengan proses pembelajaran baik di tingkat mahasiswa, siswa, dan yang lainnya, sehingga budaya terlalu melekat dalam diri. Karena kita di Indonesia kan kultur yang paling kuat adalah kultur budaya. Setiap daerah punya budaya. Nah, budaya itu selalu tinggal dalam proses pembelajaran. Nah, harapannya dengan adanya riset dari Pak Rashid itu bisa menghasilkan sesuatu lah, minimal polis kebijakan ke depan seperti apa. Terima kasih Pak Prof. Terima kasih. Ya, makasih ya. Itu salah satunya. Terima kasih Pak Sarul, seperti itu ya. Jadi memang produknya itu yang harus kita juga pikirkan, ya. Karena memang kan terus terang saja juga saya kemarin baru mengikuti sama-sama orasi ilmiah yang disampaikan oleh Kepala BPK, Ketua BPK, yaitu learning from the future. Jadi belajar dari masa depan. Siapa yang belajar dari masa depan? Tentu juga harus orang yang sudah punya, yang orang-orang visioner yang sudah tahu apa kecenderungan atau tren pada masa depan itu memang sudah dipersiapkan dari sekarang, dari awal gitu. Jadi misalnya tahun 2030 itu kebutuhan yang paling dominan atau teknologi pengetahuan yang dibutuhkan pada saat itu apa, sehingga hari ini sudah harus dipersiapkan. Begitu juga terkait dengan ini, dengan kearifan lokal ini, bagaimana ketahanannya di dalam menghadapi perubahan masyarakat. Nah, itu Pak Rashid ini menjadi poin terpenting, bagaimana ketahanan masyarakat Rosiaje itu mempertahankan kearifan lokal itu sehingga tidak terpengaruh oleh perubahan masyarakat secara global. Ya. Jadi memang ini juga kan terkait dengan materi yang Pak Rashid sampaikan ke saya itu tentang Merdeka Belajar, itu juga harus memperhatikan seperti itu. Jadi mahasiswa itu tidak dibelenggu, mereka diberikan kebebasan untuk menentukan arah mana mereka mendapatkan potensi atau kompetensi sehingga bisa menjamin masa depannya. Nah, itu juga harus ini juga kan akan menjadi dimensi yang berbeda kan dari apa yang akan dikaji oleh Pak Rashid, dan saya berharap ini harus ada produk yang harus dihasilkan dari penelitian ini, karena ujung-ujungnya adalah dalam rangka penguatan karakter bangsa. Jadi karakter bangsa ini tidak boleh hilang, ya. Apapun perubahan yang terjadi di masa depan itu, Indonesia tetap memiliki jati diri sebagai bangsa Indonesia. Seperti juga Jepang, sebagai contoh. Jepang dan Cina itu sekarang sudah tergolong negara yang canggih gitu, tetapi mereka tetap memegang teguh jati diri mereka sebagai bangsa Jepang, sebagai bangsa Cina. Itu juga kita, jangan sampai kita terombang-ambing itu, tidak punya jati diri lagi. Ya, saya setuju dengan penelitian ini. Nah, dengan begitu kan harus kita kaji secara baik gitu, sehingga bisa bermanfaat untuk ke depan, dan tentu juga supaya dia menjamin legalitasnya harus ada kebijakan-kebijakan yang terkait dengan itu, kebijakan pemerintah, budaya-budaya yang ada di daerah atau di suku-suku tertentu. Oke, saya kira seperti itu. Ini terima kasih Pak Rashid sudah mengambil kesempatan di awal pertemuan ini untuk memaparkan, dengan tentu juga
ke depan harus memperhatikan. Saya berharap teman-teman juga sudah merangkai narasi dari PowerPoint itu, apa yang diomongkan secara verbal itu tertulis juga, ya, ada tulisannya di naskahnya, walaupun itu naskahnya baru sifatnya draft, ya, sehingga akan ketahuan ini kalau misalnya di konteks penelitian tadi pendahuluan, ini hal-hal yang penting, pokok-pokok pikirannya, ya. Jadi dilihat kesesuaian antara yang kita bahas dalam PowerPoint itu dengan naskah yang sebenarnya. Jadi sasaran saya, kalau ini bab satunya sudah terpetakan dengan baik, maka insya Allah itu bab selanjutnya akan lebih mudah gitu ya. Harapan saya juga, sekalipun kalau ini mengalami pergeseran setelah berdiskusi dengan promotor, tapi kan paling tidak polanya itu teman-teman sudah tahu, ya. Jadi pola pikirnya, pola sistematika berpikir kita itu sudah terbelakang dengan baik. Oke, saya kira kalau sudah tidak ada lagi yang menyampaikan pikiran-pikirannya, mungkin kita cukupkan dulu pertemuan kita pada malam ini, Pak Rashid. Tolong diatur saja siapa yang akan presentasi pada pertemuan yang akan datang. Demikian, terima kasih Pak Zahat, Pak Hasim. Siap, Prof. Pak Hasim masih. Ya. Masih ada, Prof. Masih ada. Oke, terima kasih. Ya, kan biasanya kalau daring pada malam ini kalau sudah capek, jadi selain daring juga sudah baring gitu. Anak-anak sekarang kan begitu, daring di SD itu kan sudah kecapean sudah berbaring itu, ada kalanya tinggal fotonya yang nampak di kamera itu, dia sudah pada baring atau sudah bermain di luar. Oke, terima kasih sekali lagi. Mudah-mudahan pertemuan kita pada mata kuliah ini memang memberikan manfaat kepada teman-teman semuanya untuk memotivasi segera menyelesaikan studi tepat waktu, ya. Amin. Insya Allah. Amin, Ya, amin, sekian amin. pertemuan pada malam ini. Mari kita tutup dengan melafazkan alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillah. Terima kasih, Prof. Ya, terima kasih sama-sama. Terima kasih, Prof. Ya, terima kasih. Selamat malam, Pak Zahat. Selamat malam, Prof. Oke, Pak Prof Rashid sudah selesai disertasinya. Ujian Silakan promosi di wisuda. Lanjut. Silakan wisuda, Prof Hasim. Sudah, tinggal menunggu promosi. Itu sekarang wisuda kan bisa ini nih, langsung apa istilahnya itu? Kalau boleh Pak Rashid, pada ujian akhir itu langsung promosi saja. Bapak Ibu, judul Pak. Ya, Rencana kita judul. usahakan minggu-minggu ini Pak ya, minggu depan. Tapi kalau udah kita sampaikan langsung cepat diproses Pak ya. Siap Pak. Cuman minggu depan saya ini kayaknya keluar daerah, makanya saya Disampaikan aja. Nanti Bapak Saya bisa, masih sibuk melawan. bisa dari jarak jauh. Saya masih sibuk melawan papanya Pak Pep. Siapa yang lulus itu, Pak Hasim? Masih belum ada. Belum ada. Belum ada. Itu sudah ada itu, tinggal sudah ada saja. kopian SK Pak. Iya, Ya, tinggal sudah ada itu. menunggu telepon. Bapak Ibu yang TMT-nya tanggal 13 Pak Zahat. 13. Tanggal 13 TMT-nya. Oh. yang menyetor ini Pak, judul baru 4 orang. Iya, baru 4 orang itu yang calon dokter resmi itu Pak. Soalnya saya menunggu Ya. itu Pak, supaya nanti saya ketik, lalu saya Pokoknya masuk. pokoknya Prof. begini aja. Kita minta
kompak kita pejuang ini. Minggu ini selesai semua. Nanti kan mau dirubah-rubah usulan yang lain. Yang penting Ya. kita kasih dulu Betul, kan. Pak. Kalau bongkar pasang. Ya, Kalau bisa jangan lama-lama Pak. Nanti kita berubah pikiran lagi di judul kita Pak yang sedang ngumpul nih Pak. Minggu terus ini ini lah. Pak. Oke, Minggu ini. itu yang ini Pak. Kalau bisa, Bagaimana yang mata kuliah saya tol store ini? itu. Pak Tol Rasid. itu tol. Mata kuliah tol kayak setiap hari berubah ya? Kan berubah-berubah Pak. Ya, namanya tol kan Kalau- berubah harga tiap Kalau bulan. berubah enggak apa-apa kalau berubahnya ke arah yang meringankan gitu loh. Jangan berubah ke arah yang memberatkan. Kayaknya ini Pak Hasim harus soan ini. November aja, Pak. Harus apanya November Bu? Belum tahu November yang apa. Perubahannya apa Wah, sih? bisa langsung Perubahannya dapat apa sebenarnya? waktu ini. Pak Hasim, bukannya target kita November baru ujian, baru seminar bro. Ya, kemarin kan saya tidak hadir sebenarnya. Masalahnya dua tim teaching aktif Pak, itu Prof Hamsa sama Prof Novi. Nah, masing-masing punya kemauan itu, punya keinginan. Ya, harus dikawinkan keinginannya itu kan. Di Manado aja dikawinkan Pak. Dikawinkan kedua-dua ide itu. Ya, Oh, Pak, iya, ini Pak. Pak. Makanya Potongannya ada di Ingatkan seminar sedikit, Pak. internasional. Potongannya ada di situ, Pak. Dari irisannya di situ. makanya harus ketunggu loh ini Pak Hasim ini Pak. Atau Pak Hasim, Ya, tawari aja satu seminar internasional besar, tidak usah 2 lagi. bagaimana? Seminar internasional aja, tidak usah lagi seminar nasional tentang ini, seminar nasional tentang ini, satu paket. Iya, satu paket. Nanti pematerinya Prof Hamsa, kemudian Prof Novi sama yang dari Malaysia itu 3 orang itu aja. Itu orang aja. Boleh, Iya. begitu saja. Betul, Nanti Pak, kita akan setuju. kolaborasi. Kalau begitu Setuju, kita Pak. soal saja ke Tunggulo. Ya. Nah, ini Besok, Pak, besok. izin. Silakan. Kalau kita pas seminar internasional, kita juga siapkan makalah Pak, supaya kita juga jadi pembicara internasional. Gitu Pak. Kalau mungkin cuma di terakhir-terakhir begitu kan? 5 Sudah. Ah, sampai boleh 10. nanti begini. Ya begini Pak. Tambahan lagi, Pak. Halo, betul Pak, betul. Kita atur nanti ada room tersendiri kita. Yang jelas kan tidak Ya. bergabung dengan itu tuh. Kita ada Ya. room tersendiri. Setelah itu, Iya. Lalu pesertanya mahasiswa dan guru-guru itu. ya Tapi boleh dia- Pak. Tapi seminar jangan gabung dengan mereka Pak. Aduh, kita ini Ya kan setelah mereka selesai, ini sesi kita begitu Pak. Sesi Bagaimana kedua tadi gitu aku, loh. Pak. Nah, Sesi Yang penting 2. ada sertifikat Ya. seminar. kita ini Iya. masih kopral kita Pak. Mereka sudah jenderal itu. Sudah Pak Rahmat nanti tinggal bikin sertifikat. Bagaimana Pak Hasim? Pak Rasid, Pokoknya gampang Jo. kalau sertifikat itu tutup mata saja, Pak. Pak Rasid. Yo, siap ya. Gimana Pak? Bagaimana itu makalah kita Pak yang masuk di apa itu? Yang grup Gorontalo, grup Sorong itu sudah ada keluar itu. Kita bagaimana itu? Makalah apa Pak? Apa itu karya ilmiah yang itu? Psikologi. Apa kemarin itu sampai saya udah lupa Psikologi juga itu. pendidikan yang namanya Pak Ari tidak ada di metadata. Anu Pak, itu kalau sudah masuk begitu sudah harus bayar Pak. Kok Sorong tidak bayar itu? Ya karena mereka lolos pertama kan penghargaan bagi yang di luar Pak. Ya, Kalau saya udah, lihat kan itu berpengaruh nanti Pak, kan ke kita itu. nggak ada Pak, nggak ada. Nggak Nggak ada ada pengaruh. nggak ada nilainya itu. Sudah ada jadi nilai, laporan Pak. BKD saja itu, Pak. Laporan BKD. Betul Pak. Pak Sahat, dilihat kan kredit poin jurnal biar ini itu kan diantaranya penulisnya dari daerah kan bukan dari luar. Karena dilihat ini dari Sorong banyak, kalau di kita kan Gorontalo, jadi menyumbang poinnya kurang, makanya Sorong Pak yang diterima. Oh, Itu gitu sih ya. Kasihan, prediksi saya. kasihan jauh-jauh dari provinsi lain gitu ya. Ya, itu satu Pak. Yang kedua, sudah kalau masuk ini sekarang normal Pak, sudah harus bayar itu. Kemarin masih teman-teman di Sorong masih dapat yang gratis. Wah. Bayarnya berapa berapa? Ya,
Bayarnya berapa? Ya. Kalau Sinta, mereka kan sudah Sinta 5 itu kan udah salah. Sinta 5 apa Sinta 4 ya? Kalau Sinta 5 itu 600-an, Pak. Nggak apa-apa, kita berapa orang ini Gorontalo, Pak? Grup Gorontalo. Mana Biar itu ada apa tulisan? kita? Saya kasih masuk di jurnal saya. Sinta 4. Serius, Pak? Iya. Oh ya, nanti saya kirim, Pak. Tapi namanya Pak Kadim keluar ya? Kasih keluar. Ya, Ganti nama saya, Pak. terlalu banyak. Nanti tidak Nah, lolos kita hanya kelayakan berapa itu. orang sih? Ganti Berapa orang, Pak? Pak. Berapa orang itu? Pak. Pak, Pastikan Ustaz. dulu. Pak, ini nanti saya kirim. Oke, mau Iya. kasih masuk di jurnal saya yang Sinta 4. Pak Sarul, saya sudah konfirmasi ke Pak Kadir. Kata Pak Kadir, silakan koordinasi saja dengan pengelolanya. Oh, Berarti- berarti aman. Iya, berarti kalau begitu ya sudah kita berhubungan profesional itu, Pak. Artinya kita menghubungi kemudian bayar bayar dan seterusnya. Saya sudah kontak Pak karena pas habis baca Bapak punya itu, loh kok dari apa Sorong ada, kami tidak keluar. Makanya saya kontak beliau. Ya kata beliau hubungi saja jurnalnya. Oh berarti ya sudah kalau begitu enggak jadi Pak Sahat. Nah, kalau ada nanti saya mau meminta Pak Rasid. Saya mau kasih Ya masuk di udah jurnal melalui saya. Pak Hasim aja Artinya- nggak apa-apa. Artinya saya juga mau angkat akreditasi jurnal saya. Baik, Kan kalau kita Pak- UNG. Tunggu dulu. Ya, memang di situ itu ada combine kan, ada dari Sumatera, ada Gorontalo, ada Manado itu. Iya. Pak Hasim Sinta berapa, Pak? Sinta 4. Skopnya dulu, Pak. Jangan publis baru skopnya tidak sesuai, Pak. Iya, harus benar Sudah, Pak Hasim. sudah Jangan- pengelolanya Pak Hasim itu sudah Iya, jadi punya internasional, pendidikan. Pak. Harus Pendidikan kan internasional. itu. Ya, aman. Iya, saya punya pendidikan. Internasional. Hah? Ya, kalau saya masih merintis, Pak, Skopnya sudah ada. internasional, Pak Hasim. Ya, Skopnya internasional. internasional kampus. Iya, jangan kita ini baguskan kita bayar 600 dengan Pak Rasid. Kita kan ada berapa ini? Ada 4 orang, tidak 5. 5 ya? Pak, kalau internasional kemarin itu Pak yang teman saya Q2 itu 10 juta atau 15 juta, Pak. 15, Pak. Nah, itu Q2, Pak. Biasanya 15 juta, Pak. 15. Nah, itu. Ya. 15, Pak, 15. Iya. Kalau di saya juga Q2. 15. Masih punya jurnal ini kalau begini. Ada 15 Q2 yang internasional. Skopus. Yang dikelola oleh Pak Hasim. Bukan, yang Oh. di kampus. Oh, di kampus. Oke, Pak. Jadi besok malam gimana ini, Pak? Harus presentasi kah atau? Siapa yang masuk besok? saya, Pak, Siapa yang masuk besok? Pak Hasim, kalau besok beliau angkat telepon, kita presentasi saja 2. Ujungnya nanti kita bilang ada usul, Prof. Bagaimana kalau seminar internasional? Kebetulan Pak Rasid sempat ketemu Pak Prof Novi bahwa begini. Nah, Boleh. baik gitu. Boleh. Kita presentasi sebentar, baru kita lebih banyak ngobrol nanti. Oke, baik. Pak Sarul yang mainkan saja itu, Pak. Pak Hasim besok presentasi, Pak ya? Apa yang saya mau presentasi ini saya punya itu belum ada. Rencana ini, Pak, rencana. Hanya rencana aja, Pak Hasim. Iya, Pak Hasim cuma kan perencana. iya, cuma pendahuluan baru maksud dan tujuan. Sudah, nama kegiatan selesai, Pak. Ngarang itu, Pak, namanya. Ngarang. Iya. Iya, merencanakan itu kan mengarang, tapi jangan mengarang indah. Rencana untuk perjalanan, toh? Iya. Nanti kita lihat besok. Kalau tidak ada yang mau tampil, terpaksa pasal dengan saya mau tampil. Kan hanya satu Pak yang tampil, cuman merencanakan ini kegiatan kita. Kemarin itu kan sudah dibentuk 2, Pak, polanya. Jadi Gorontalo, yang pertama Sorong, yang kedua Gorontalo. Gorontalo Pak Prof sudah tahu yang presentasi Pak Hasim, yang dari AIN. Kemudian yang dari Sorong yang presentasi Pak Sahrul. Itu, Pak. Coba Pak Rasid dikasih dulu kisi-kisinya dengan Pak Hasim. Kalau saya begini aja sih, Pak. Saya boleh tampilkan sedikit kan? Nah, sudah, silakan.
Cuma 2 slide kan ini Pak Sarul ya? Waduh, panjang cerita ini kalau saya. Atau langsung aja kita lanjutkan sekarang Pak. Besok nggak ada lagi. Ini kita anggap ini dimajukan gitu loh. Kalau bisa usul saya mata kuliah ini Kasih kaos dulu Pak. 1 hari aja Pak. Jangan 2 hari.